Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kembali kita masuk dalam ibadah keluarga yang masih kita lakukan di rumah masing-masing. Dan saat ini kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari Perjanjian Baru, kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-11. Satu ayat tapi memiliki makna yang begitu dalam. Ya, sebelum kita bersama-sama membaca dan merenungkannya, mari kita berdoa memohon bimbingan kasih kuasa Roh Kudus. Mari kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa di sorga, Allah yang senantiasa memberikan berkat damai sukacita dalam tiap langkah kehidupan kami. Menjadikan kami tiap pribadi selaku anak-anak-Mu yang senantiasa boleh dikuatkan, boleh dimampukan untuk terus melanjutkan kehidupan ini. Dan saat ini Bapa, dalam ibadah keluarga ini, Tuhan Allah Bapa di sorga, kami rindu untuk mendengarkan sapaan firman-Mu, di mana firman-Mu menguatkan kami, firman-Mu menuntun kami menjadi anak-anak yang senantiasa siap sedia untuk mewartakan kebenaran firman-Mu yang penuh kasih, dan itu pun nampak dalam ruang kehidupan kami yang senantiasa bersikap seturut kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, urapilah kami dalam kasih kuasa Roh Kudus-Mu. Amin. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca kitab Matius pasalnya yang ke-6 ayat 11 secara bersama-sama. Matius pasal 6 ayat yang ke-11 menyatakan, "Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya." Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Matius merupakan kitab yang sangat kental dengan tradisi Yahudi. Tradisi Yahudi yang dimaksud di sini orang-orang Yahudi ialah mereka yang berada duduk sebagai pemimpin agama, para imam kepala serta tua-tua. Mereka yang memiliki andil begitu besar dalam aturan-aturan yang ada, dan juga lebih banyak menghiasi ruang gerak Bait Allah pada saat itu. Dan juga bicara tentang pemimpin Yahudi ataupun orang-orang Yahudi juga di situ termasuk dalam kaum Farisi. Nah, mereka inilah yang memiliki prinsip yang begitu tegas, tapi mereka tidak mampu atau lemah dalam melaksanakan aturan-aturan Allah itu sendiri. Jadi mereka hanya melakukannya itu untuk kepentingan mereka sendiri, bukan untuk memberikan salah satu bentuk pengarahan atau salah satu bentuk pengajaran yang penuh kasih bagi setiap orang yang ingin mengetahui tentang ajaran Yesus Kristus itu sendiri. Nah, di dalam firman Tuhan ini, Tuhan Yesus Kristus pada saat itu ingin menegur mereka, menegur sikap mereka. Ada apa? Apa yang hendak Yesus ingin tegur? Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita bisa mengetahui bahwa kehidupan mereka para pemimpin ataupun orang-orang Yahudi, para pemimpin Roma pada saat itu, orang-orang yang berada di sekitar mereka atau umat Kristen pada saat itu, mereka memiliki kehidupan yang begitu luar biasa mewah. Kehidupan mewah mereka ini pada akhirnya membawa mereka menjadi tiap pribadi yang segan untuk melihat orang-orang yang di sekitarnya, yang kurang peka untuk melihat mereka yang mengalami kemiskinan. Nah, di dalam firman Tuhan ini di ayat yang ke-11 disampaikan, ini merupakan rangkaian dari doa Bapa kami Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nah, di dalam firman Tuhan ini Yesus ingin memberikan pengajaran sebagai bentuk teguran bagi mereka yang hidup berkelimpahan, tetapi tidak memiliki kepedulian terhadap orang-orang yang berkekurangan. Maka di firman Tuhan ini disampaikan bahwa berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Secara tidak langsung hendak memberikan petunjuk mengenai sikap manusia yang benar terhadap segala kebutuhan manusia.
atau dalam bahasa aslinya disampaikan ton arton, dari bahasa asli hendak mengarahkan kepada roti sebagai makanan yang dibutuhkan manusia demi kelangsungan hidupnya. Roti ini mencakup segala macam makanan, bahkan segala kebutuhan jasmani. Kita mengetahui ya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mereka yang hidup di zaman itu mereka senang sekali makan yang namanya makan roti gandum pada saat itu. Dan itu merupakan salah satu bentuk makanan pokok mereka. Daerah Asia Timur sana atau daerah Arab sana nggak ada yang namanya padi, Bapak Ibu ya, karena begitu gersang jadi ya sulit gitu. Yang ada cuman gandum aja gitu dan kurma. Baik Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita lanjut. Pada bagian ini Tuhan Yesus memberikan pengajaran bagi masyarakat tentang hidup berdasarkan kebutuhan pokok yang diperlukan. Hidup yang berdasarkan kebutuhan pokok pasti bertentangan dengan gaya hidup masyarakat Antiokhia pada saat itu, yang pada umumnya masyarakat elit. Ini Matius lagi berbicara dalam konteks lingkungan Antiokhia ya Bapak Ibu ya. Asia kecil. Mereka orang-orang elit, orang-orang hebat. Karena bagian ini hendak mengajarkan agar kita jangan meminta secara berlebihan atau serakah. Melainkan mintalah sesuai dengan kebutuhan kita. Keinginan dan kebutuhan merupakan sesuatu yang pasti dimiliki oleh semua orang. Ya dong, semua pasti memiliki itu. Keinginan belum tentu menjadi sebuah kebutuhan. Bapak Ibu, keinginan belum tentu sebagai atau menjadi sebuah kebutuhan. Tetapi kebutuhan pastilah sesuatu yang memang diperlukan dalam hidup. Hal inilah juga yang mau Tuhan sampaikan atau Tuhan ajarkan di dalam doa Bapa kami. Kalimat berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya merupakan sebuah pengajaran yang mau mengingatkan setiap orang percaya untuk belajar menjadi pribadi yang hidup berkecukupan. Maka Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kalau saat ini di rumah Bapak Ibu adanya tempe tahu ya, ikan asin dicampur dengan tempe, kemudian dimakan dengan sambal, nasi panas. Ucaplah syukur. Kalau sampai saat ini kita diberikan baju yang rapi, ya, baju yang rapi, sepatu yang masih layak pakai, mengucap syukurlah. Karena ada hari ataupun waktu di mana Tuhan akan memberikan lebih untuk itu semua. Maka apa yang saat ini kita miliki, ya, apa yang kita miliki, naikkan syukur. Dan saat engkau meminta dalam ruang gumul doamu, mintalah apa yang menjadi kebutuhanmu, apa yang menjadi pergumulanmu, dan mintalah itu dalam kasih dan kuasa Tuhan. Jadilah tiap pribadi yang bijaksana, berhikmat. Dan marilah kita juga bersama-sama melatih diri kita. Melatih diri kita untuk peduli dengan sesama, lingkungan di sekitar kita. Saling memberi, ya. Saling memberi, saling menolong satu dengan yang lainnya. Merupakan salah satu bentuk bagian yang Tuhan ajarkan kepada kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di masa-masa pandemi COVID-19 ini pun kita diajarkan untuk peduli dengan sesama. Dengan cara seperti apa? Menggunakan masker. Merupakan salah satu bentuk kita peduli dengan sesama. Menjaga kesehatan tubuh kita. Dan juga senantiasa kita mengingatkan satu dengan yang lainnya. Inilah bentuk di mana kita mampu untuk memantapkan ataupun memperlihatkan kasih tersebut. Saat ini yang perlu kita minta apa? Yang perlu kita minta ialah bagaimana kasih kuasa Tuhan memampukan kita untuk melalui proses hidup ini di dalam pandemi COVID-19 ini. Agar kita pun Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dapat melewatinya dalam keadaan sehat dan tanpa kurang suatu apapun. Mintalah secukupnya.
maka kasih Tuhan akan senantiasa menyertai kita dan juga menuntun kita, menjadikan kita pribadi tiap pribadi yang senantiasa berhikmat dan bijaksana dalam menghadapi situasi dan kondisi yang ada. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Salam sehat. Ambil saat teduh sejenak. Amin.